Halo everyone, bertemu lagi bersama saya di channel Kreatif Academy Indonesia, channel yang ngebahas seputar dunia teknologi informasi, programming, dan juga desain grafis. Oke, dan di video kali ini kita akan ngebahas UI dan UX design lebih dalam lagi. Kita akan implementasikan pemahaman kita di video sebelumnya mengenai apa itu UI dan UX design. Jadi buat teman-teman yang belum tonton video mengenai apa itu UI dan UX design, saya sarankan tonton aja dulu. Karena video kali ini dan kedepannya kita akan membuat suatu project yang mengimplementasikan dari proses UI dan UX design. Jadi seolah-olah kita menjadi seorang UI dan UX designer yang mengerjakan proses tersebut. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Alright, di video kali ini dan di video kedepannya, kita akan membuat suatu project untuk mengimplementasikan pemahaman kita dari proses UI dan UX design. Dan di video kali ini kita akan ngebuat suatu project websitenya e-commerce yang nantinya akan aku gunakan untuk berjualan sepatu. Jadi teman-teman boleh cari studi kasus lain, entah itu produknya berbeda atau apapun itu, karena pada prosesnya itu tetap sama saja. Oke, jadi seperti yang udah kita ketahui juga bahwa proses dari UI dan UX design itu dimulai dengan pencarian masalah. Masalahnya apa? Dilanjutkan dengan brainstorming, lalu desain, implementasi, hingga usability testing dan juga evaluasi. Oke, dan di video kali ini kita akan lebih fokus kepada pencarian masalah. Masalahnya apa? Dengan cara melakukan yang namanya UX research. Untuk melakukan UX research yang baik, teman-teman perlu melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu objeknya apa. Kendala-kendala yang dialami oleh user kita itu seperti apa. Sehingga ini berfungsi untuk memahami produk benefit kita terhadap user kita itu seperti apa. Kita dapat memahami masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami oleh user kita yang diharapkan mampu dipecahkan lewat suatu produk yang akan kita buat ke depannya. Lalu kalau dari segi bisnis benefits-nya, ini bisa menjadi suatu citra yang baik di mata user kita terhadap brand atau perusahaan yang kita bangun. Lalu setelah teman-teman tahu objeknya itu apa, kendala-kendala yang sekiranya bakal dialami oleh user itu seperti apa, maka tahapan selanjutnya dari UX research ini adalah melakukan hipotesis. Jadi hipotesis ini berfungsi untuk perumusan pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu hipotesis itu apa, hipotesis itu adalah anggapan sementara terhadap suatu permasalahan yang masih bersifat praduga, jadi masih mengira-ngira ya, yang perlu dibuktikan kebenarannya lewat suatu data. Sebagai contoh deh ya, yang pertama, perusahaan kita saat ini kalah bersaing karena orang-orang itu lebih suka berbelanja online dibanding dengan offline. Nah, itu salah satu hipotesis. Aku contohkan lagi deh yang lain. Yang kedua, orang-orang kesulitan mencari produknya atau barang yang mereka inginkan di offline store karena adanya aturan pemerintah dari PSBB. Nah, kedua pernyataan itu adalah hipotesis, masih bersifat praduga karena belum ada data yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Maka tahapan selanjutnya adalah menggali data sebanyak mungkin, sevalid mungkin. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan untuk menggali data ini. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan yang namanya interview, ada survei, dan juga observasi. Dan di project kita kali ini, kita gak bakal melakukan interview, karena project kita kali ini hanyalah sebagai project studi kasus atau pembelajaran saja. Jadi kita gak punya yang namanya business owner. Dan kita juga gak bakalan memungkinkan bertatap langsung untuk melakukan interview dengan calon pengguna kita. Tapi di project kita kali ini, kita akan melakukan survei untuk menggali data sebanyak mungkin dan sevalid mungkin. Kemudian kita juga akan melakukan observasi dengan beberapa survei kompetitor kita. Penelitian ini berfungsi untuk membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Hipotesis ini juga bisa sebagai acuan untuk kita bisa memahami calon user kita, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa kebiasaan mereka. Jadi persiapkan aja pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang benar-benar teman-teman butuhkan, yang dapat menunjang proyek teman-teman ke depannya. Karena kalau seandainya teman-teman kasih pertanyaan yang asal, maka hasil penelitian teman-teman itu akan menjadi suatu data yang nggak berguna, alias sampah. Jadi di sini aku udah buatkan beberapa pertanyaan yang menurutku sangat dibutuhkan sekali dalam melakukan UX research ini. Pertanyaan inilah yang akan membantu aku dalam membuat produk yang mempunyai user experience yang bagus. Aku akan sedikit review mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah aku buat ini. Jadi pertanyaan awal yang akan aku berikan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum, seperti umur, jenis kelamin, profil, apakah mereka pekerja, murid, mahasiswa, dan lain sebagainya. Karena ini berfungsi untuk melakukan segmentasi terhadap calon pengguna produk kita.
Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan apa yang nggak mereka sukai. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan untuk membuktikan hipotesis yang udah kita lakukan sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan Google Form sebagai tools pembantu saya dalam melakukan survei ini. Jadi teman-teman tinggal pindahkan aja dari yang tadinya format pertanyaan teman-teman itu dalam bentuk Microsoft Word ke dalam Google Form. Oh iya, buat teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara membuat survei di Google Form, silahkan tulis saja di kolom komentar video ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat aja sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang udah aku buat ini aku simpan di deskripsi video ini. Lalu setelah teman-teman pindahkan pertanyaan teman-teman ke dalam bentuk Google Form, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan lebih interaktif dan yang paling penting, mudah dalam penyebarannya. Lalu setelah teman-teman buat kuesionernya dengan sedemikian rupa pada Google Form, maka tahapan selanjutnya teman-teman tinggal share aja ke calon pengguna produk kita. Untuk penyebarannya pun cukup gampang, teman-teman tinggal klik aja tombol kirim yang ada di atas kanan dari website Google Form ini. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan untuk menyebarkan kuesioner yang udah teman-teman buat tadi. Teman-teman bisa gunakan email, link, dan juga tag HTML. Jadi teman-teman tinggal pilih aja dari ketiga metode ini, lalu share kuesioner yang udah teman-teman buat tadi kepada responden atau calon pengguna produk kita. Teman-teman bisa gunakan platform WhatsApp untuk mencari calon user kita, atau teman-teman juga bisa share kuesioner yang udah teman-teman buat tadi ke komunitas yang teman-teman miliki. Karena dengan begitu, teman-teman bakalan mendapatkan yang namanya responden dari kuesioner yang udah teman-teman buat. Maka tahapan selanjutnya dari UX Research ini adalah sintetis atau mengatur dan menganalisis data. Dan di sini aku udah punya beberapa responden dari kuesioner yang udah aku buat tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari data-data inilah yang akan kita analisis siapa calon pengguna kita, apa yang mereka sukai, apa yang nggak mereka suka, lalu harapan mereka terhadap produk yang akan kita buat itu seperti apa. Dan di sini aku udah analisis dan mencoba untuk menyimpulkan dari data-data yang udah kita dapatkan tadi. Jadi yang pertama, kebanyakan pengguna atau calon user kita itu adalah remaja ya, yaitu antara umur 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Lalu selanjutnya, calon user itu berdasarkan gender ataupun jenis kelamin tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga kita bisa targetkan kedua gender tersebut ya. Lalu selanjutnya itu kebanyakan calon user kita adalah pekerja, dan jenis sepatu sekolah dan berhak itu memiliki minat yang paling tinggi. Dan ternyata, benar hipotesis kita bahwa orang itu lebih suka berbelanja online dibanding offline. Lalu yang selanjutnya, website Shopee, Lazada, dan Adidas itu menjadi website yang paling dominan digunakan oleh calon user kita. Dan user kita berpendapat bahwa rating itu penting itu terhadap keputusan pembelian. Dan ternyata, calon responden kita itu menjawab orang-orang itu membeli sepatu berdasarkan kebutuhan. Hasil respons dari pertanyaan yang udah kita buat tadi, ada beberapa user yang mengharapkan suatu fitur itu ada pada aplikasi yang mereka gunakan. Jika teman-teman lihat di sini, ada user yang mengharapkan fitur untuk info designer dan juga originalitas produk. Lalu selanjutnya dia juga pengennya otomatis tinggal sekali klik untuk memesan barang. Jadi pengennya cepat gitu ya. Lalu di sini yang ketiga, dia pengen kemudahan dan melakukan pembelian produk atau pemesanan secara instan. Ya, ini sama persis kayak pernyataan yang kedua. Lalu yang selanjutnya ada ketersediaan barang jika barang limited. Oh, jika barangnya terbatas, maka stok barangnya itu ada kali ya di keterangannya. Ya pokoknya untuk info lebih jelasnya aku akan simpan aja data-data hasil dari kuesioner ini di deskripsi video ini. Setelah aku melakukan survei, maka di sini aku akan membuat yang namanya customer persona, supaya aku bisa lebih berempati untuk bisa memahami apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan di customer persona ini juga untuk menggambarkan siapa calon pengguna ideal dari produk kita. Oke, jadi di sini aku udah buat customer persona ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini ada 2 buah customer persona, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Jadi customer persona ini adalah karakter fiktif ya, yang menggambarkan calon pengguna ideal produk kita secara umum. Jadi berdasarkan apa yang telah kita lakukan di questionnaire tadi, kita gambarkan lewat sebuah customer persona. Dan customer persona ini juga bisa dibuat dari asumsi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman teman-teman berjumpa dengan user di lapangan. Kira-kira rata-rata user kita itu seperti apa? Nah, dengan dibuatnya customer persona ini, kita akan lebih memahami apa yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa lebih berempati lah terhadap calon user kita. Jadi seolah-olah kita berada pada perspektif calon user kita yang menggunakan produk kita nantinya. Jadi di dalam user persona ini meliputi 3 hal ya, yaitu pain points, user goals, dan behaviornya seperti apa. 3 hal ini akan menjelaskan apa yang user inginkan dari sebuah produk yang akan kita buat.
mengapa orang melakukan itu, dan apa yang dilakukan user terhadap produk kita nantinya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuat customer persona seperti ini, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar ya. Mungkin aku akan buatkan video berikutnya mengenai bagaimana cara membuat customer persona. Sebagai tambahan, di sini aku akan melakukan yang namanya survei kompetitor kita. Kita akan mencari apa yang menjadi kelebihan dari kompetitor kita, dan kita juga akan mencari apa yang menjadi kekurangan dari kompetitor kita. Sehingga dari sana, kita bisa mengimplementasikan ke dalam proyek kita. Kita bisa mengimprove kekurangan yang dimiliki kompetitor kita menjadi suatu kelebihan dari proyek kita. Ya setidaknya produk kita bisa menjadi lebih unggul dengan punya kelebihan dibanding kompetitor kita. Oke, sebagai tambahan aja, karena responden kita banyak yang menggunakan website Adidas, Shopee, dan juga Lazada untuk berbelanja online, maka kita akan melakukan survei kompetitor untuk melihat apa kelebihan dan kekurangan mereka yang bisa diimprove pada produk kita, sehingga produk kita bisa lebih unggul dibanding kompetitor kita. Ya, setidaknya bisa bersaing lah ya. Website yang akan aku pertama kali lihat ini ada websitenya Adidas ya. Aku akan coba analisis dulu website ini. Dan saya rasakan dari website ini dia memiliki fitur kategori yang lengkap. Jadi ini sangat memudahkan sekali, terutama bagi pengguna dalam mencari suatu produk ya. Dan di sini juga ada fitur carousel. Ini sangat efektif sekali dalam melakukan promosi. Jika kita lihat ke bawah, dan aku suka dengan koleksi terbaik Adidas ini. Dia menyarankan koleksi terbaik Adidas. Nah itu saya pikir adalah kelebihannya ya. Dan untuk kekurangannya, saya pikir di sini ada notifikasi yang terlalu mencolok dan juga nggak ada chat untuk customer service. Sehingga pengguna kita yang kebingungan ingin menanyakan sesuatu agak sulit. Oke, lalu website selanjutnya ini ada website Shopee. Jadi yang saya rasakan pertama kali untuk kelebihannya ini ada pop-up notification yang cukup menarik dan juga interaktif ya. Saya pikir ini menjadi suatu kelebihan dari Shopee. Lalu selanjutnya di sini ada juga carousel. Ini saya tekankan juga, ini cukup sekali efektif dalam melakukan promosi. Dan juga di sini fitur kategorinya cukup tertata rapi dan juga memudahkan kita. Dan yang saya suka dari Shopee ini juga, dia mempunyai fitur atau teknik marketing yang bagus ya, yaitu flash sale. Lalu kita scroll ke bawah lagi, dia juga merekomendasikan produk. Ini sangat bagus sekali kalau menurut aku. Kalau untuk kekurangannya, saya pikir website ini terlalu sumpek ya, terlalu padat, sehingga user itu merasa sedikit kebingungan, mungkin bagi beberapa orang. Dan sama seperti halnya websitenya Adidas, di sini nggak ada untuk chat customer service, sehingga kita kesulitan jika kita ingin menanyakan sesuatu atau meminta suatu bantuan. Oke, yang terakhir ini ada websitenya Lazada. Seperti halnya website-website sebelumnya, dia mempunyai carousel juga, ini menjadi suatu kelebihan juga. Dan yang menarik dari website Lazada ini berbeda dengan website sebelumnya, yaitu Adidas dan Shopee. Dia memiliki chat untuk customer service. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan komunikasi dengan customer service dari Lazada ini. Dia juga sama menyarankan produk-produk populer dan juga koleksi terbaiknya. Dan yang aku nggak suka dari website Lazada ini adalah penataan dari kategorinya. Ini kurang interaktif aja gitu, kurang enak dilihat dibanding dengan Shopee yang menggunakan icon, sehingga lebih memudahkan calon pengguna kita. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Supaya videonya nggak terlalu panjang, kita udah melakukan berbagai macam hal di video kali ini. Kita udah melakukan UX Research tahap 1, kita udah mengetahui objeknya apa, kita udah melakukan survei, kita juga udah melakukan observasi terhadap kompetitor kita. Di video selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya Customer Journey dan juga User Flow. Jadi stay tune aja di channel ini. Sebagai kesimpulan, UX Research ini adalah untuk mengidentifikasi apa masalah-masalah yang dialami oleh user kita, apa kebutuhan-kebutuhan dari mereka, sehingga kita bisa lebih berempati terhadap mereka dan membuat produk yang sesuai dengan perspektif pengguna kita. Dengan begitu, kita bisa membuat produk yang mempunyai user experience yang bagus, yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh calon user kita. Pokoknya, like aja jika kalian suka video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share ke teman-temannya yang teman-temannya pengen belajar UI dan UX design. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. I hope you like this video, stay class, and bye-bye.